Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang kepada adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, khususnya yang sudah memilih program studi hukum keluarga. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena kita bisa dipertemukan dalam sebuah lembaga fakultas syariah khususnya di dalam program studi hukum keluarga. Tentu saja adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang sudah masuk di dalam program studi hukum keluarga adalah insan-insan yang sudah terseleksi dan bisa memenuhi dan berkompeten untuk belajar di program studi hukum keluarga. Kemudian saya perkenalkan, saya Dr. Haji Ahmad Junaidi MAG selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi nanti kalau adik-adik sudah masuk di dalam Prodi Hukum Keluarga, segala informasi yang dibutuhkan maupun hal-hal yang berkaitan dengan Prodi Hukum Keluarga bisa menghubungi saya. Kemudian selanjutnya selaku orang yang menggawangi Prodi Hukum Keluarga, di sini saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Prodi Hukum Keluarga. Yang pertama adalah visi. Visi Prodi Hukum Keluarga adalah menjadi program studi yang unggul dan kompetitif di Asia Tenggara pada tahun 2030 di bidang hukum keluarga Islam yang berbasiskan Islam Nusantara. Jadi ada ciri khas di sini yang membedakan antara hukum keluarga Islam di perguruan-perguruan tinggi yang lain, yaitu program studi hukum keluarga yang ada di kampus kita ini, yaitu IAIN Jember, itu berciri khas Islam Nusantara. Jadi semua kajian keilmuan hukum keluarga Islam itu nanti akan bercorak dan berciri khas Islam Nusantara. Kemudian yang kedua, misi dari program studi hukum keluarga yang pertama menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, beretika, dan berwawasan global dengan kurikulum yang mendukung kompetensi utama di bidang hukum keluarga. Yang kedua, mengembangkan penelitian, riset, atau ijtihad di bidang hukum keluarga yang multidisipliner. Yang ketiga, mengembangkan pengabdian masyarakat di bidang layanan, konsultasi, dan bantuan hukum keluarga. Yang keempat, melakukan atau menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga lain terkait peningkatan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dalam bidang hukum keluarga. Kemudian tujuan daripada program studi hukum keluarga adalah yang pertama, terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sarjana hukum keluarga yang berpikir dan bersikap mandiri, menguasai dasar-dasar ilmiah serta pengetahuan hukum keluarga. Kedua, terselenggaranya penelitian di bidang hukum keluarga dengan penguasaan metodologi sehingga mempunyai kemampuan menganalisis masalah-masalah hukum keluarga. Ketiga, terselenggaranya partisipasi lembaga dalam pengabdian masyarakat di bidang layanan, konsultasi, dan bantuan hukum keluarga. Keempat, terjalinnya kemitraan dengan berbagai pihak untuk peningkatan kualitas dan keahlian lulusan yang dapat bersaing dalam lapangan kerja di bidang hukum keluarga. Kemudian setelah adik-adik nanti menjalankan kuliah selama 3,5 tahun atau 4 tahun dengan kompetensi keilmuan yang diperoleh di program studi hukum keluarga, profil lulusan atau kompetensi yang bisa didapat adalah menjadi yang pertama calon hakim di pengadilan agama atau pengadilan negeri, yang kedua bisa menjadi calon advokat atau pengacara, yang ketiga calon panitera dan administrator di pengadilan agama atau pengadilan negeri. Keempat,
calon mediator dan konsultan hukum keluarga. Kelima, calon peneliti dalam bidang hukum keluarga. Yang keenam, calon akademisi dalam bidang hukum keluarga. Yang ketujuh, calon aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kedelapan, calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama. Yang kesembilan, calon arbiter di Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Dan tidak menutup kemungkinan dari profil-profil lulusan yang berkompetensi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, lulusan program studi hukum keluarga bisa masuk, bisa menjadi profesi atau mengambil profesi selain yang saya sebutkan tadi. Dan kami di program studi hukum keluarga akan membekali keterampilan atau skill-skill yang dibutuhkan calon lulusan untuk berkiprah atau untuk beraktivitas di masyarakat, baik itu di dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Dengan mengadakan kegiatan-kegiatan, workshop, seminar, atau diskusi-diskusi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Kemudian di dalam program studi hukum keluarga nanti akan diasuh, mata kuliah akan diampu oleh dosen-dosen yang sangat berkompeten, lulusan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian setelah lulus, adik-adik akan memperoleh gelar sarjana hukum atau SH. Kemudian proses pengembangan yang kami lakukan di program studi hukum keluarga ini selalu kami jalankan, selalu kami lakukan, yaitu mengembangkan fasilitas belajar mengajar. Fasilitas belajar mengajar yang ada tidak hanya berhenti di situ, tapi tetap akan kami kembangkan untuk menunjang proses belajar mengajar adik-adik nanti di program studi hukum keluarga. Kemudian selanjutnya kami juga bekerja sama dengan lembaga terkait, baik di dalam maupun di luar negeri untuk mengembangkan kemampuan akademik maupun skill yang dibutuhkan. Kemudian juga kami akan meningkatkan mutu dan kualitas dosen beserta mahasiswa dalam berbagai bentuknya. Proses pembelajaran, nanti kita belajar teori di dalam kelas dengan berdiskusi dengan para dosen sesuai dengan mata kuliah dan fak mengajar masing-masing. Kemudian juga nanti ditambah praktek di luar kelas melalui kerjasama dengan lembaga terkait, entah itu pengadilan agama, kantor advokat, dan sebagainya. Kami juga akan mengadakan seminar, workshop, diskusi dalam rangka meningkatkan kualitas akademik mahasiswa. Dan juga tidak memungkinkan ada program-program lain yang akan kami adakan demi kemajuan, demi peningkatan kompetensi dan kualitas adik-adik nanti sebagai mahasiswa di program studi hukum keluarga. Saya kira dari saya cukup sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.